Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita kemarin buat contoh-contoh programnya, jalan programnya, lebih tepatnya ke poin-poin programnya. Sekarang kita pengenalan tentang kompensasi Gamepad 1, Gamepad 2. Kompensasi tool. Inti dari kompensasi tool adalah jika kita tidak pakai ini, maka program yang kita bikin ini itu akan kemakan setengah dari diameter tool. Jadi kalau kita bikin ini tak kemarin, dengan program yang kita bikin ini, end millnya ini akan langsung berjalan setengah dari diameter tool. Jadi begini, dia akan kemakan setengah dari toolnya, akan makan material. Sebenarnya ada dua cara, yang satu pakai Gamepad 1, Gamepad 2, yang satu adalah mengurangi ukuran. Tetapi menurut saya kalau mengurangi ukuran secara manual itu agak ribet, karena jika kita ganti tool itu harus menghitung ulang programnya. Tapi jika kita hanya pakai Gamepad 1, Gamepad 2, maka kita tidak perlu merubah program, tetapi kita hanya perlu merubah kompensasi tool di tool offset. Jadi penjelasan tentang kolom offset sendiri itu untuk nomor 1 sampai 8 itu adalah nomor dari tool yang kita pakai nanti di offset. Untuk nomor tool sendiri itu juga tidak hanya sampai 8, tetapi masih ada banyak lagi ke bawah kalau di scroll page-nya. Terus untuk yang Geom H sama Wear H itu buat kompensasi setting Z-nya. Yang kita fokuskan sekarang adalah yang Geom D sama Wear D dulu. Oke, jadi kalau misalnya kita bikin program manual, itu biasanya yang end mill setengah diameter dari end mill itu kita tulis di Geom D. Terus untuk penjelasan nanti akan ada tulisan Gamepad 1 D1, itu menjelaskan tentang tool nomor 1. Jika D2 maka tool nomor 2 dan seterusnya. Jadi Geom D itu diisi dengan setengah dari diameter tool. Untuk yang Wear D itu diisi dengan allowance. Allowance bisa plus bisa minus. Kita mulai contohnya aja. Oke, untuk pembuatan program kita lebih baik itu pakai yang Gamepad 1. M3 itu pasangannya Gamepad 1. Kalau jika M3 pakai Gamepad 2 itu hasilnya jelek. Ibarat kata kalau end mill itu lebih bagus mencangkul, ini arah Gamepad 1. Oke, kalau untuk bikin profil, kita bikin profil dalam itu Gamepad 1 itu arahnya seperti ini, berlawanan dari jarum jam. Untuk profil luar Gamepad 1 itu searah jarum jam. Untuk penempatannya bagaimana? Oke, untuk penempatannya itu bebas asalkan tidak kurang dari setengah diameter toolnya. Contoh saja seperti ini lebarnya 10. Kalau kita pakai end mill 12, maka itu tidak bisa, karena itu melebihi dari ini. Atau misalnya
kita pakai N-mil 12, kan kalau setengahnya harusnya 6, tetapi ini nolnya, start point kita menuju ke titik ini itu kurang dari 6, maka itu error. Misalnya ini kita kasih 3 jaraknya, itu nanti akan terjadi error. Jadi kalau kita mau ngasih gamepad 1 itu harus lebih dari setengah diameter tool. Oke, kita pakai contoh ini aja. Kita pakai gamepad 1. Ini istilahnya tuh di dalam, berarti kalau bentuk material tuh seperti ini ya. Dia itu di dalam, ini tuh di luar. Contoh seperti ini, kita jalan dari sini dengan ukuran seperti ini. Berarti kita tinggal, oh ya lupa kita pakai N-mil berapanya. Oke, ini kita asumsikan kita pakai N-mil 8, berarti setengahnya 4. 4 ini kita masukin di kolom offset. Jadi tidak mempengaruhi koordinat dari program tersebut. Start point-nya tetap X0 Y0. Oke, kita menuju ke A1. Jadi di sini kita tambahin saja G41. Nah, pasangan dari G41 itu adalah offset toolnya. Jadi toolnya mau ditaruh di kolom nomor berapa. Contoh saja saya mau taruh di kolom nomor 1. Jadi G41 D1, Y5, lanjut dari sini ke sini, terus kemudian ke A X-20, terus kemudian ke B G3 Y-5 R5, ke C G1 X-20, D G3 Y5 R5, kembali ke A1, di sini lurus G1 X0. Nah, setiap pakai gamepad 1 atau gamepad 2 kita harus ada pengcancel. Sama pengcancelnya itu juga harus lebih dari setengah dari tool tersebut. Jika tidak, maka akan ada alarm program tidak jalan. Kita kembali ke 0. Jadi G40 Y0. Nah, seperti ini. Ini adalah gamepad 1 di 1, itu adalah gabungan. Dan pasangannya ini harus ada cancel. Misalnya kita pakai N-mil lebih kecil, N-mil diameter 4. Sama kita pakai program ini, hanya saja yang dirubah itu adalah kolom offsetnya, dirubah setengah diameter dari 4 menuju dirubah menjadi 2. Terus gimana kalau bikin ini tapi profilannya profilan luar? Ini sama seperti tadi ya, ukurannya 50, ini 10. Tentu kalau kita profilan luar, walaupun kita setting nolnya di tengah, kita tidak bisa turun di sini karena ini materialnya. Kalau kita turun di sini, toolnya akan nabrak dan pecah. Jadi kita harus turun di luar area material.
turun di area aman. Saya asumsikan saja saya turun di sini. Ini setengahnya berarti 5. Asumsi saya biar aman pakai tool yang gede, saya kasih 15. Oke, start point X0Y 15. Oke, jarak ini berarti 10. Jarak start point ke material ada 10. Oke, kalau untuk arah seperti yang ada di sini tadi. Kalau untuk profil luar, kita arahnya itu G41 searah jarum jam. Jadi ke sini. Gimana jika lupa? Jika lupa maka tidak akan kemakan setengah dari diameter tool lagi, langsung kemakan 1 diameter tool. Jadi harus ingat arah-arah dari ini. Langsung saja ini kita tulis A, ini B, C, D, ini E. Kita start point X0 Y15 atau A0. Oke, kita menuju ke A. G41 di 1, ini Y5, terus kemudian ke arah sini, ke arah B, tinggal tulis saja X20, terus ke arah C, ke bawah yang C, kita tulis G2 Y-5 R5. Oke, lanjut dia jalan ke arah D, G1 X-20, lanjut E, G2 Y5 R5. Oke, lanjut ke titik A, G1 X0. Oke, setelah itu kita kembali ke A0, ke start point lagi. Kita harus kasih cancel dari program. A0 G40 Y15. Oke, seperti itu. Jadi untuk kompensasi tool jangan sampai lupa arah-arah ini. Oke, sekian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan komen, silahkan subscribe agar dapat pemberitahuan lebih. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.